Yang Mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang Mulia? Apa, Prof? Supaya kami ini tidak bingung saya terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hokman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab Majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya itu Pak Otman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi bukan hanya berdasarkan mohon izin Majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Makasih Yang Mulia. Saya akan bertanya, sudah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Mana Pak Otman? Mohon izin Majelis, saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda, Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang. Sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik, Bawaslu tidak ya dari hakim? Cukup. Silakan ahli dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu, legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak? Setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Yang lain? Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan bahwa uangnya masih ada di sana. Artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir 50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran bansos. Banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi, yang belum diusut, tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Apakah ini nanti ada yang diusut? Ya, nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan, apakah pelanggaran-pelanggaran undang-undang, dugaan pelanggaran-pelanggaran dugaan ini, undang-undang ini, apakah akan ditindaklanjuti untuk mengusut secara pidana. Tetapi dalam hal ini adalah pelanggaran ini untuk kepentingan bansos dan untuk kepentingan pemilu. Dan dalam sidang ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah bansos ini adalah legal atau tidak legal. Bansos adalah jelas
seperti saya uraikan bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon. Jadi kalau kita lihat itu banyak diberikan bukti-bukti, ada lampiran, ada 40, itu antara lain ada 40 cuplikan dari berita itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Yang Mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang Mulia? Apa, Prof? Supaya kami ini tidak bingung saya terkait, mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab Majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya itu Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi bukan hanya berdasarkan mohon izin Majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Inilah momen di mana Hotman Paris ditegur Ketua MK gara-gara cecar saksi ahli kubu Amin. Hotman Paris ditegur lantaran terus-menerus memaksa saksi ahli kubu Amin. Seperti diketahui, sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di MK kembali digelar pada Senin 1 April 2024. Dalam sidang tersebut, Ketua MK Suhartoyo sempat menegur anggota tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea. Momen itu terjadi ketika saksi ahli dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin, Antoni Budiawan, sedang memberikan keterangan. Hotman Paris berulang kali meminta Antoni untuk menjawab pertanyaannya terkait dugaan korupsi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu? Belum dijawab Majelis, tolong dijawab, ujar Hotman Paris. Karena pertanyaannya itu, Hotman sempat ditegur oleh Hakim Suhartoyo. Ya, tidak usah terlalu semangat, tegur Suhartoyo. Bapak Antoni mau jawab tidak? Lanjutnya. Antoni menyebut keputusan terkait pembatalan hasil pemilu 2024 sepenuhnya merupakan kewenangan MK. Karena itu, Antoni enggan banyak berbicara. Keputusannya di mahkamah, jadi saya menyerahkannya ke mahkamah, bukan wewenang saya, jawab Antoni. Sependapat dengan Antoni, Hakim Suhartoyo kemudian menjelaskan bahwa saksi ahli tidak bisa dipaksa untuk menjawab pertanyaan kubu terkait. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan, ucap Suhartoyo. Mendengar pernyataan itu, Hotman kembali memberikan bantahan. Menurutnya, saksi ahli dari kubu Amin seharusnya memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dugaan korupsi Jokowi. Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan, bantah Hotman. Tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK, kan sudah dijawab, diserahkan ke MK, jawab Suhartoyo. Maksud saya, dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon, balas Hotman. Anda tidak bisa memaksakan seperti itu, tukas Suhartoyo. Sebagai informasi, kubu Amin membawa 19 orang yang terdiri dari 12 saksi dan 7 ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.
di antaranya ekonom senior Faisal Basri dan Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PIPS Antoni Budiawan. Sementara Tim Pemenangan Nasional atau TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD, mengatakan bakal mengajukan 8 orang ahli. Di antaranya ahli hukum tata negara, ahli psikologi politik, ahli sosiologi politik, ahli komunikasi politik, hingga ekonom bidang pertanian dan pakar IT. Dalam sidang tersebut, ahli hukum administrasi Universitas Islam Indonesia atau UII, Ridwan mengatakan, pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024 tidak sah secara hukum. Ridwan menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU kala itu membuka pendaftaran capres-cawapres pada periode waktu 19 hingga 25 Oktober 2023. Pada saat itu, kata Ridwan, peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023 itu belum dihapus atau diubah. Padahal dalam peraturan tersebut mensyaratkan bahwa pencalonan capres-cawapres minimal 40 tahun. Sementara pada saat pendaftaran Gibran tidak memenuhi syarat lantaran masih berusia 36 tahun. Saat pendaftaran, yaitu yang periodenya ditentukan KPU pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023, peraturan nomor 19 tahun 2023 itu belum berubah. Sehingga dengan demikian, peraturan saat itu yang berlaku saat itu adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu yang mensyaratkan calonnya berusia paling rendah 40 tahun. Jadi saat mendaftar yang bersangkutan atau Gibran Raka Buming Raka itu belum berusia 40 tahun. Jelasnya, kala itu KPU tetap menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Setelah pendaftaran Gibran diterima KPU itu, kata Ridwan, penetapan paslon menggunakan aturan baru yakni Keputusan KPU nomor 1562 tahun 2023. Ini yang aktif saya sebagai ahli hukum administrasi adalah pada konsideran menimbang huruf A, di sana disebutkan untuk melaksanakan pasal 52 ayat 1 PKPU nomor 19 tahun 2023. Padahal keputusan tentang penetapan pasangan peserta pemilu itu diterbitkan tanggal 13 November. Jelasnya, sementara peraturan KPU itu sudah diubah pada tanggal 3 November. Kok masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang, konsiderans menimbang? Itu secara hukum administrasi tidak tepat karena tidak berlaku. Mestinya yang menjadi pertimbangan adalah undang-undang yang baru, peraturan yang baru, imbuhnya.